Hidup ini adalah sebuah pilihan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, puji syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari ini, dan bahkan akan bersyukur di setiap hari kami, karena kami merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu atas kehidupan kami. Bapa, kami ingin menyerahkan hari ini ke dalam tangan perlindungan-Mu. Biarlah firman-Mu beserta dengan kami, supaya kami mengerti tentang kebenaran hidup itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 dan 48. Di sana dikatakan demikian. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudara-saudara, ini adalah sebuah penggambaran tentang kehidupan yang bagaikan kerajaan sorga, yaitu tentang perumpamaan seseorang yang mencari ikan di laut dengan mempergunakan jaring besar. Saudara-saudara, dapat kita bayangkan bahwa akan memakan waktu lama atau bahkan akan sangat sulit jikalau menjaring ikan sudah ditentukan terlebih dahulu ikan-ikan apa yang harus masuk ke jaring kita. Karena kehidupan di laut tidak bisa seperti itu. Ketika menjaring, maka yang akan ditemui oleh nelayan adalah ikan-ikan yang baik dan juga ikan-ikan yang tidak baik, dan bahkan juga hal-hal yang lain yang bukan ikan yang juga akan masuk ke dalam jaring. Tidak dapat dihindari hal itu terjadi. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun setelah itu ayat ini mengatakan bahwa nelayan itu pun menyeret jaring itu ke tepi pantai, lalu mereka duduk. Lalu mulailah mereka memilih dan memilah ikan-ikan yang baik. Diambilnya dan disimpan ke dalam pasu, sedangkan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudara-saudara, apa sesungguhnya makna dari perumpamaan kerajaan sorga ini di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, hidup kita
yang kita jalani dengan mempergunakan pikiran kita, dengan mempergunakan indera kita, dengan mempergunakan hati kita, selama sehari atau lebih di setiap hari, maka kita akan melihat, kita akan mengalami, kita akan merasakan, kita akan menangkap berbagai hal di dalam kehidupan ini. Kita akan menemui berbagai hal. Kita tidak dapat memilih di awal. Kita tidak dapat bangun pagi, kemudian berangkat beraktivitas keluar rumah sambil bertanya, apakah aku akan menemukan yang baik-baik saja hari ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita akan menemukan segala sesuatu yang baik dan juga yang tidak baik. Hal itu meliputi berbagai hal. Entah itu perlakuan orang, kita akan mengalami keduanya. Entah itu hal-hal yang akan kita pandang, hal-hal yang akan kita alami, hal-hal yang akan kita rasakan, yang kesemuanya itu kita temukan di dalam kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara tak dapat terelakkan hal baik dan hal yang tidak baik itu akan kita temui di setiap hari sebagai sebuah kewajaran. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kebahagiaan bagaikan mengalami kerajaan sorga di dalam kehidupan adalah di saat kita menentukan sikap. Kita menentukan sikap melalui pikiran, perasaan, dan hati kita untuk cerdas di dalam mulai memilih dan memilah. Iya, saudara-saudara, kita memilih dan memilah. Nelayan sudah mengetahui ukuran ikan baik itu seperti apa, sehingga dengan mudah mereka dapat mengumpulkan ikan yang baik lalu membuang yang tidak baik, karena mereka sudah mempunyai ukuran ikan yang baik itu seperti apa. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Yang dimaksudkan Tuhan adalah kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki firman di dalam kehidupan kita yang menguasai hati dan pikiran kita, yang olehnya kita memiliki standar seperti apa hal yang baik yang harus kita pilih, hal yang baik yang harus kita jalani, yang harus kita tekuni, yang harus kita pelihara, dan juga yang harus kita simpan di dalam hati, dan hal-hal yang tidak baik yang harus kita buang, yang harus kita hindari, yang harus kita cegah jangan sampai masuk ke dalam hati. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi begitu menarik ketika Tuhan mempersilahkan kita menjalani kehidupan dan tidak berjanji bahwa hanya hal-hal yang baik saja yang akan kita temui, hanya kata-kata orang yang lemah lembut saja yang kita dengar. Tidak, semua kita dengar bagaikan apa yang menjadi isi lautan. Namun, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kita supaya kita memiliki standar kehidupan. Kita dapat memilih yang baik untuk hidup kita. Kita dapat memilah hal yang berguna untuk kita simpan di dalam hati kita. Dan
kita memiliki kecerdasan untuk membuang, untuk melupakan, untuk mengabaikan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan memilih dan memilah apa yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sertai kami di dalam kami harus menghadapi segala hal di hari ini. Namun Bapa, kami ada di dalam penyertaan. Engkau beserta dengan kami, memampukan kami untuk menghidupi kebaikan dan memilih yang berguna dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.